Shalom. Nun sewu, saya buka maskernya. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama, memuliakan Tuhan. Perkenankan kami mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, kagem Bapak Ibu, warga jemaat dan juga warga tamu. Sebelum kita mulai ibadah ada beberapa warta lisan, yaitu penegasan diantaranya. Yang pertama terkait dengan HRP, Hari Raya Persembahan kedua, Gereja Kristen Jawetan tahun 2022 akan dilaksanakan pada minggu depan, yaitu tanggal 6 November. Nun sewu, HRP kedua tahun 2022, Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang akan dilaksanakan tanggal 6 November pukul 7. Jadi minggu depan ibadah minggu kita hanya sekali, yaitu pukul 7 pagi. Persiapan, saya yakin Bapak Ibu sudah mengikuti persiapan yang pertama, yaitu minggu lalu, dan minggu depan akan juga ada persiapan di ibadah-ibadah Patuen di tiap kelompok. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan peduli bencana alam di Malang Selatan. Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu ada bencana banjir di Malang Selatan. Kami undang kepedulian kita bersama untuk bersama-sama memberikan bantuan, ambil bagian berupa bantuan dan diharapkan sementara ini berupa uang tunai untuk mempermudah mobilisasi bantuan. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait dengan KPAR, pada pagi ini dilaksanakan ibadah Minggu Anak Jenjang Batita sampai dengan Madya. Kami persilahkan Bapak Ibu yang memiliki putra-putri untuk mengajak putra-putrinya mulai jenjang Batita, yaitu di ruang Gakes, kemudian Balita di ruang KPPM, dan Pratama di ruang Markus, sedangkan Madya di ruang Matius. Semoga perhatian kita akan juga membuat pertumbuhan iman putra-putri kita semakin tumbuh dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bill Clinton Sudirman. Beliau melayani di Jemaat Bangelan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan mulainya ibadah pada saat ini, menjadi tanda bahwa Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawetan sudah dimulai. Harapannya melalui kegiatan ini, kaum muda gereja semakin dimampukan untuk melayani Tuhan di dalam suka maupun duka, serta menghidupinya di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dalam bergereja, dan berada dimanapun juga. Dan biarlah kehidupan gereja kita semakin diwarnai oleh kaum muda. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan, ku naikkan syukurku. Selamatkan dan pulihkan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang gembira, marilah kita menghadap Tuhan. Dan hendaklah setiap hati mengaku demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya kekal abadi. Dialah sang sumber kehidupan, damai sejahtera, kita menerima salam berkat. Kasih dan damai sejahtera datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ada di tengah-tengah kita semua. Untuk menyambut dan melengkapi panggilan Tuhan, marilah kita pujikan Kidung Ria 45, Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Umat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, tema ibadah kita pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis GKJW adalah memberi peluang kepada pemuda untuk beraksi dan bersaksi. Dan tema khotbah saat ini adalah apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Mari kita sambut tema ini dengan kita melantunkan pujian Kidung Jemaat 432, bait 1 dan 2, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku katakan pada dunia yang penuh penderitaan? Dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat memilih
dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melakukan kesalahan terhadap sesama. Sehingga penderitaan, pencobaan yang selalu melekat kita terima akan kondisi saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan diri ini selalu tiada henti. Secara sadar atau tidak, kita menyakiti, mengecewakan orang lain, keluarga, teman, dan bahkan mendukakan hati Tuhan. Maka dari itu, dalam ibadat hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan penuh kesungguhan, mengakui segala kesalahan dan dosa kita, serta memohon ampun. Jikalau saya boleh mengatakan, marilah kita mengambil komitmen dan melantunkan pujian ini dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita pujikan lantunan doa ini di dalam Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah, jikalau tuturku tak semena dan aku telah orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela. Ampunilah, dan hari ini aku berserah serta padamu Bapa, berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Setiap siapa saja yang dengan tulus hati dan ikhlas dan tidak mengulangi kesalahan di dalam dosa, dimampukan kita sebagai umat yang percaya untuk menerima anugerah-Nya. Oleh karena itu, saya undang umat untuk bangkit berdiri. Mari kita saling menerima anugerah-Nya, petunjuk hidup baru yang demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44, ayatnya yang ke-22. Marilah kita saling menjabatkan tangan di kiri dan kanan sebagai anugerah Allah untuk kita bisa saling mengasihi. Bersukacitalah selalu umat milik Tuhan. Oleh karena itu, dengan rasa saling mengasihi, marilah kita pujikan pujian bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan merenungkan dan memelihara sabda Tuhan dalam kehidupan hari ini, yang akan dilayani oleh pemuda-pemudi. Oleh karena itu, saya persilahkan untuk petugas Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah mengumpulkan kami di gereja ini dalam keadaan selamat dan tak kekurangan apapun ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membacakan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan apa yang Engkau firmankan di dalam Alkitab ini Tuhan akan bisa kami terapkan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, bacaan kita di pagi hari ini diambil di Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 18. Sebelum itu kita akan menyanyi terlebih dahulu, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bacaan kita di pagi hari ini diambil di Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 18. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 18. Dengan judul bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat,
atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, matilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tak diperhitungkan Tuhan, dan yang berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena ku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku jadi kering oleh tariku simpan emas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku kan mengaku semua pelanggaranku, dan kau ampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa padamu selagi kau dapat ditemui. Sesungguhnya saat banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan.
Bacaan kita yang kedua terambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 1-4, kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-11 sampai 12. 2 Tesalonika 1 ayat yang 1-4, kemudian dilanjutkan ayat ke-11 sampai 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ayat yang ke-11, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyi sabda Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas, pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya persilahkan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Persilakan duduk kembali. Jikalau kita melihat kembali tema khotbah kita hari ini, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Jikalau hemat saya bertanya kepada pemuda-pemudi, menapa Mbak dan Mas arti ibadah panjenengan? Pemuda-pemudi, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Sudahkah menemukan jawabannya? Sudahkah? Nggih sampun. Wau Bapak Majelis membacakan mengajak umat untuk berbagi kepada setiap orang yang terdapat bencana banjir bandang di Malang Selatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau saya bertanya kembali kepada panjenengan sebagai orang tua, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Sampun wonten jawabanipun? Sudah ada jawabannya kah? Nggih. Kok idem? Kok tewegang ngeten nggih? Ya. Katanya kita harus berbahagia. Jikalau peribadatan kita dirasa masih tegang, berarti kita tidak bahagia. Nggih napa mboten? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah diberikan 3 bacaan pada hari ini. Dari Yesaya, dari Tesalonika, dan dari Lukas. Jikalau saya boleh menarik ketiganya, kita melihat di dalam Yesaya, berlakulah adil dan jujur, dan berikanlah dirimu kepada orang-orang yang tertindas. Jikalau di Tesalonika, kita mendoakan siapapun saja yang sedang lemah dan letih dan lesu. Jikalau di dalam Lukas sendiri, kita melihat siapa yang mboten kenal Zakeus. Semua kenal nggih cerita Zakeus. Bahkan ketika ada kunjungan seorang yang terhormat begitu nggih, orang-orang berbondong berdesak-desaan melihat. Ingat pada perhelatan GP di Indonesia ada satu foto seorang Gojek gitu nggih, melintasi jalan yang sudah disterilkan, dan ada juga yang naik di pohon. Dikatakan di media sosial yang ada, Kristen garis lucu atau Katolik garis lucu. Zakeus turunlah, diibaratkan seperti Zakeus orang itu. Padahal kita tidak bisa melihat apakah dia Kristen, apa bukan. Tetapi seringkali kita melihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan pemuda-pemudi, tentang apalah arti ibadahmu di balik semua tentang gemerlapnya dunia ini. Jikalau kita masih merasakan kegelisahan, merasakan kecemasan, merasakan penderitaan. Mungkin mboten Pak, Yesus saja menderita. Yesus saja cemas, Yesus saja sempat memohon kepada Bapaknya. Masih ingatkah peristiwa disalibkan Yesus? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jikalau kita masih merasa ditinggal, jikalau kita masih merasa menderita, patutlah kita mencari kembali. Di ayatnya yang ke-10, di dalam Lukas, saya bacakan untuk kita semua. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Sudahkah kita mencari apalah arti ibadah ini? Sudahkah kita menyelamatkan apa yang hilang dari diri ini? Di dalam Pekan Pemuda, pembukaan niki nggih, apakah acara pemuda KPPM di Malang ada agenda kah? Tidak ada. Di PKT wonten kah Pekan Pemuda? Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, jikalau kita menanamkan katresnan, wigati mring sesami, mari kita bersama kembali mengenalkan dan melihat. Sejauh ini yang baru saja kemarin Jumat ditayangkan oleh IPTH Baliwioto, ada Pak Gide, ada Pak Rekta, ada Pak Musa, dan ada teman-teman yang ikut join. Banyak kegelisahan yang dirasakan kaum muda. Saya dari desa, makanya gondrong ngeten. Kalau saya di kota, Pak potongan jenengan, nggak pantes. Tidak, bukan eranya saat ini melihat fisik atau melihat busana, tetapi hati nurani, ketulusan dan keikhlasan kita boleh melayani dan berkarya. Sudahkah KPPM Malang ke Sitiarjo, Rawoterate, nyambangi teman-temannya KPPM? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, KPPM seringkali menyadari keberadaan eksistensi dirinya akan setiap dinamika yang dirasakan tak mampu membuat kita boleh menjalankan kebaikan. Tetapi panjenengan semua enggak salah, KPPM Malang. Mari kita bersama mencari dan ikut merasakan kembali apa arti ibadah yang selama ini saya lakukan di GKJW. Jikalau kita belum pernah mengenal organisasi dan organisme Gereja Kristen Jawi Wetan di setiap jemaat yang ditularkan kepada KPPM, apakah KPPM juga pernah jagongan dengan PHMJ? Sampun pernahkah? Sudah nggih, Pak? Sudah pernah. Apakah tahun ini juga ada jagongan? Belum ada. Nggih, karena pandemi. PKT disusut atau ditiadakan, atau bahkan mengurangi pertemuan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama belajar. Saya tidak akan menerangkan siapa Zakeus, tetapi bolehlah kita meneladani. Ia berdosa, ia sangat rakus, ia sangat berkelimpahan harta, ia sangat dikasihi Tuhan. Di dalam Pekan Pemuda dan pembukaan saat ini, saya tadi masuk di ruangan konsistori, melihat karya pemuda bersama Tunas Muda Gus Durian 2017. Apakah betul nggih niku? Ya. Pemuda KPPM Malang sudah berkarya. Dan marilah kita generasi yang saat ini, dari 2017, mungkin saat ini sudah berusia 30 tahun mungkin, atau bahkan sudah menikah atau bekerja. Marilah kita, anak muda, jangan berhenti untuk berbuat baik, untuk selalu melayani dengan setulus hati dan kerendahan hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita merasakan kegelisahan yang dirasakan anak zaman saat ini, patutlah kita terus mencari. Dan kuncinya adalah komunikasi. Sejauh mana komunikasi dibangun bersama anak-anak, atau yang saat ini kita sedang gaungkan.
bagaimana diri ini untuk bisa melayani dan berarti bagi sesama. Jikalau kita boleh melantunkan pujian di dalam PKJ 264, kita hayati dan kita renungkan bersama apalah arti ibadahmu. Monggo saya dibantu untuk menyanyikan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila Dia adalah sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila Dia ada hati tulus dan syukur. Ibadah saja dijadikanlah persembahan, ibadah saja dikasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Pekan Pemuda merupakan kesempatan bagi para muda-mudi Gereja Kristen Jawi Wetan untuk menyatakan diri mereka dalam keterlibatan mereka untuk berkarya dan bersaksi. Tanpa adanya makna wigati mring sesami, peduli kepada sesama, niscaya kita bisa hidup bahagia. Jikalau kita masih membutuhkan tanah, jikalau kita masih membutuhkan air, jikalau kita masih membutuhkan udara, janganlah berhenti untuk mencintai dan merawat kehidupan dengan hati yang tulus dan ibadah yang sejati. Bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi kita boleh maknai sebagai panggilan umat percaya, terlebih di dalam kekristenan. Selamat menyambut Pekan Pemuda Pemudi Gereja Kristen Jawi Wetan, KPPM Jemaat Malang. Semoga karya panjenengan bisa berarti untuk kehidupan sekeliling panjenengan. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata yang tidak mampu. Kita pasti mampu untuk meneruskan kebaikan yang diteladankan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan umat yang percaya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh selesai, dengan setia dan iman percayanya, pemuda-pemudi akan mengikrarkan pengakuan iman yang akan menuntun kita semua untuk mengikrarkannya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya di seluruh muka bumi, mari kita memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bersama kita akan menaikkan syafaat kita. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita ambil saat teduh di dalam doa. Allah sang sumber kehidupan dan berkat bagi setiap umat yang Engkau ciptakan. Kami dengan sadar menghadiri ibadah hari Minggu ini untuk semakin menghayati panggilan kami sebagai umat yang senantiasa setia merawat kehidupan dan selalu memberikan arti di dalam kehidupan, terlebih di dalam diri ini sendiri dan untuk orang-orang yang di sekitar kami. Kepada seluruh ciptaan-Mu yang ada, kami saling menumbuhkan dan merawat kehidupan ini. Ya Allahku, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, Republik Indonesia. Jikalau kami melakukan dengan tulus dan setia, pastilah bangsa dan negara ini akan selalu menyuarakan dan menghidupi sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur yang diperoleh oleh setiap rakyatnya. Kami berdoa untuk para pemimpin, Bapak Presiden, hingga jajaran pemerintahannya, kepala setiap daerah dari pelosok negeri ini. Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Jikalau masih ada korupsi di mana-mana, itu seakan membudaya. Kami meyakini ya Tuhan dan menyadari Engkau mampu membuat segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencana. Sehingga kami umat yang percaya tidak berlaku demikian. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja di dunia maupun yang ada di Indonesia, terkhusus di GKJW, dari pelayanan Majelis Agung, Majelis Daerah, hingga Majelis Jemaat yang saat ini kami semua ada di GKJW Jemaat Malang. Tuhan selalu memberkati dan menyertai para hamba dan pelayannya, dan setiap kelompok yang ada di setiap daerah masing-masing yang ada di Malang ini. Tuhan memberkati dan menyertai. Terkhusus pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk KPPM. Kiranya KPPM bisa menjadi makna di tengah dunia, di tengah peradaban, di tengah krisis yang ada. Tentu kami menyadari, tanpa gereja membuka diri dan memfasilitasi mereka, niscaya gereja ini akan dihuni oleh pemuda dan pemudi. Oleh karena itu Tuhan,
mampukanlah kami untuk membuka diri dan menyadari kehidupan ini. Dan setiap siapapun saja yang boleh ke rumah Tuhan di dalam gereja ini, boleh memberikan kesaksian dan pelayanannya. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk setiap komisi, KPAR, terutama juga APPM, KPPW, Adiuswo, hingga setiap pokjanya yang terkhusus pada saat ini Tuhan, kami juga menghadapi krisis bencana alam. Krisis lingkungan yang sering kali melanda di setiap kehidupan kami. Kiranya ini membukakan hati nurani kami untuk berbagi dan memberikan makna untuk kepedulian terhadap sesama. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk setiap Adiuswo yang saat ini mungkin terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit, maupun yang sakit warga jemaat Malang. Kami berdoa, Tuhan selalu memberikan roh penghiburan dan kekuatan, serta kehendak-Mu yang terjadi di dalam kesembuhan dan pemulihan. Bagi setiap kami yang saat ini di dalam pergumulan, Tuhan selalu tahu. Di dalam setiap doa umat yang percaya akan panggilan Tuhan untuk selalu hadir. Mampukanlah Tuhan menjawab pergumulan dan harapannya. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk setiap KPPM yang ada. Untuk cita-cita dan harapannya, untuk pasangan hidup yang sepadan. Kiranya Tuhan mempertemukan dan memberikan kelayakan di dalam setiap usaha dan kerja kerasnya. Tuhan mampukan untuk memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk saat ini. Kehidupan Gereja Kristen Jawitan di dalam semangat marak pembukaan Pekan Pemuda, kiranya kami juga memaknai, mencintai gereja kami yang ada, dan ikut berbagi kepada sesama. Jikalau bukan pemuda dan pemudi, generasi gereja ini niscaya akan selalu ada. Dan kami sekali lagi Tuhan, gereja-Mu mampu untuk terbuka di dalam segala pandangan dan aspek yang saat ini semakin membuat kehidupan beragam. Di tengah keunikan dan keberagaman setiap individu, Tuhan mampukan untuk menjadi komunitas yang kuat di dalam persekutuan iman percaya, sehingga karya dan teladan Kristus selalu nyata. Doa yang jauh dari sempurna ini akan kami lengkapi dengan yang Engkau ajarkan, yang akan kami lantunkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
sampai selama-lamanya. Kita akan memberikan persembahan yang juga akan dituntun oleh pemudi. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umatnya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikannya itulah, marilah kita mengucap syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16, ayatnya yang ke-29 yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan memuji PKJ nomor 146, medley NKB nomor 133. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambai. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Syukur atas bunga mawar harum indah tak tertib. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap
segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita ini ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami kembali dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan di dalam kehidupan kami saat ini. Saat ini kami juga ingin menyerahkan persembahan kami yang telah kami kumpulkan saat ini, yang merupakan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini berkenan di hadapan-Mu, dan persembahan ini menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, terutama di GKJW Jemaat Malang ini. Kami juga berdoa untuk setiap tangan yang mengelola persembahan yang kami kumpulkan, kiranya Tuhan dan Roh Kudus-Mu ada dalam setiap penyertaan pengelolaan persembahan ini. Dengan penuh tanggung jawab bahwa persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Demikianlah doa yang kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu. Kami pasrahkan seluruh kehidupan kami dalam nama-Mu Bapa. Kami serahkan dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama mengakhiri ibadah ini dalam kita melantunkan pujian dari Kidung Pasamuan Kristen Lama 137 bait 1 saja, Manggul Salib. Gusti Yesus tulokane derek Tuhan saminyo, derek manggul salib Tuhan saja kula nengonyo. Kula Tuhan kiataken sarana tahan susah, sampun ngantos kemuritan, sampun jua ing manah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari ibadah hari ini dengan sukacita dan rasa syukur. Mari semua hidup dengan rendah hati, belajar melayani dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh karena itu, marilah kita hendak saling menerima berkat-Nya yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada